Halo, nama saya Agnes Monica Herman. Perkenalkan, saya Cercita Wijaya. Hai, nama saya Frilianona Putra, NRP 130218061. Halo, nama saya Natasha Angelika. Saya Cynthia Clarissa Wijaya dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Hai, perkenalkan, nama saya Helen Wijaya. Jadi, di video kali ini kami akan membahas tentang apa yang menjadi perbincangan dan pandemik di Indonesia saat ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu? Ya, benar sekali, virus corona. Mungkin sebagian besar sudah tahu apa itu virus corona, dan mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi, apa sih virus corona itu? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan gangguan pernapasan seperti pneumonia akut. Virus ini juga dapat menyebabkan kematian. Hingga tanggal 31 Maret 2020, jumlah kasus di Indonesia yang terkonfirmasi positif ada sebanyak 1.528 dengan jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 136 dan yang sembuh sebanyak 81. Kasus ini tersebar di 32 provinsi di Indonesia dengan case fatality rate sebesar 8,9%. Nah, dengan tingginya angka tersebut, ada beberapa kegiatan positif yang dilakukan untuk melindungi warga-warga di tengah pandemik ini. Jadi untuk kegiatan yang pertama itu adalah pemerintah banyak memberikan bantuan dana kepada masyarakat selama wabah corona ini berlangsung atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Untuk bantuan dana ini merupakan berupa uang sebesar 5 juta rupiah kepada setiap pekerja informal maupun formal serta para pelaku UMKM. Tujuan diberikannya dana ini adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha dari sisi perusahaan, selain itu juga untuk mengurangi PHK terhadap karyawan. Itu Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa ia akan melonggarkan pembayaran uang listrik, di mana pelanggan yang memakai 450 volt ampere akan digratiskan sepanjang 3 bulan ke depan, serta untuk yang pelanggan yang memakai 900 volt ampere akan diberikan potongan 50% sepanjang 3 bulan ke depan juga, yaitu dari bulan April, Mei, dan juga Juni. Dari sini kita dapat melihat bahwa pemerintah bukan hanya memperhatikan kesehatan masyarakat, tetapi juga kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya, kegiatan yang dapat kita lakukan adalah kita sebagai warga Indonesia, juga sebagai masyarakat, adalah kita bisa secara sadar dan juga aktif untuk tetap menjaga jarak antara sesama kita. Kita juga bisa saling mengingatkan antara teman dan juga saudara kita untuk tetap saling menjaga jarak, pola makan yang teratur dan juga sehat, serta rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kita juga dapat saling membantu antara warga sekitar kita, membantu sesama kita. Bagi mereka-mereka yang mungkin saja merasa kesulitan, akibat wabah corona ini, misalnya saja kita bisa membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi ada kegiatan yang kedua yang bisa kalian lakukan itu seperti menyumbangkan dana atau berdonasi. Jadi donasi di sini juga kalian bisa lakukan tidak hanya berbentuk uang, tapi bisa berbentuk seperti peralatan kesehatan yang sangat dibutuhkan sekarang untuk tenaga medis, kemudian sembako untuk orang-orang kecil yang kurang mampu. Dan kita bisa lihat sendiri banyak dari artis-artis Indonesia juga yang sudah mulai menggalang dana, seperti contohnya Rachel Fenya ini dia sudah menggalang dana sejak 16 Maret 2020 dan hasilnya terkumpul sebanyak 6M dan 2M-nya dia sumbangkan untuk Palang Merah Indonesia.
Kemudian ada juga Nikita Mirzani yang menyumbangkan alat perlindungan diri kepada tenaga medis kita untuk membantu tenaga medis kita sendiri agar menjaga kesehatan dan tidak tertular penyakit karena merawat pasien COVID-19. Kemudian ia berencana juga nih untuk menyumbangkan 500 kepala keluarga yang kurang mampu, menyumbangkan sembako. Kita juga bisa, teman-teman, untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Kita bisa menggunakan uang kita untuk menyalurkan bantuan-bantuan ini melalui kitabisa.com. Itu adalah platform yang menampung semua donasi, baik bentuk makanan, baik bentuk sembako, baik bentuk uang, dan lain-lain. Jangan khawatir, walaupun kalian hanya bisa menyumbangkan sedikit atau dalam jumlah kecil, itu pun tidak masalah, karena sekecil apapun kalian menyumbangkan, asal kalian ikhlas dan untuk membantu, pasti itu sangat berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Dan bentuk yang ketiga yaitu adanya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan oknum di Indonesia. Nah, contoh kegiatannya itu salah satunya yaitu dengan adanya giveaway. Nah, giveaway ini saya akan kasih contoh yaitu oleh salah satu e-bisnis di Indonesia yaitu Shopee. Nah, di sini Shopee mengadakan giveaway dengan membagikan hand sanitizer kepada semua customernya jika mereka menginvite atau mengundang 5 orang temannya untuk ikut gabung di Shopee. Nah, di sini mereka akan membagikan hand sanitizer. Dan untuk contoh kegiatan lainnya yaitu seperti yang dilakukan oleh salah satu restoran ternama di Indonesia, yaitu Imperial Kitchen and Dim Sum. Nah, di sini mereka mengadakan diskon dan free delivery kepada para customer yang melakukan pemesanan. Nah, diskonnya itu sebesar 20% dengan minimum pembelanjaan sebesar Rp100.000. Nah, jadi para konsumen tidak perlu lagi untuk khawatir masalah biaya pengiriman karena di sini mereka mengadakan free delivery. Seperti itu. Saya akan menjelaskan 5 langkah yang bisa kita lakuin untuk menangkal corona ini. Nah, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan 3 kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membantu para tenaga medis maupun penderita corona. Nah, 5 langkah itu apa aja sih? Sangat simpel sebenarnya. Nah, yang pertama yaitu kita bisa stay at home dan menerapkan social distancing. Kenapa sih social distancing itu penting sekali? Nah, virus bisa tertular melalui air ludah kita maupun tangan kita. Nah, apabila kita bersentuhan, di saat itu virus akan menular. Nah, kemudian yang kedua itu yang bisa kita lakukan adalah tidur yang cukup 6-8 jam sehari. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa makan makanan sehat dan minum vitamin. Kemudian yang keempat kita bisa berjemur. Nah, berjemur itu pukul 10 pagi dengan durasi kurang lebih 10-15 menit untuk orang dewasa. Kemudian yang terakhir kita bisa menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini sangat penting apabila kita mau memegang wajah, mulut, dan telinga. Nah, tak hanya itu, sebelum makan kita juga wajib untuk cuci tangan. Nah, cuci tangan ini kita harus menggunakan air mengalir, air yang bersih tentunya, dan kemudian dengan sabun selama kurang lebih 20 detik. Nah, apabila tidak sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer ataupun alkohol sebagai penggantinya. Nah, selanjutnya, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kita semua harus pintar dan tanggap dalam menangani pandemi COVID-19 ini, supaya tidak hanya kita saja, namun juga semua orang dapat terhindar dari paparan virus ini. Karena apabila kita terkena virus COVID-19 ini, tidak hanya kita yang sakit dan menderita,
di rumah sakit, melainkan juga perawat-perawat dan dokter yang berada di garda depan akan sangat kesusahan saat merawat pasien yang positif terkena COVID-19 ini. Maka dari itu, marilah kita untuk sama-sama mengikuti arahan yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu seperti self-distancing, mengkarantina diri sendiri, menjaga kesehatan dan pola hidup kita, seperti yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, supaya kita terhindar dari virus corona atau virus COVID-19 ini. Selain menjaga diri kita sendiri, kita juga dapat membantu orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Seperti yang telah disampaikan teman saya tadi, alangkah baiknya apabila kita memiliki lebih, kita dapat menyumbangkannya kepada mereka yang berada di posisi yang lebih rendah daripada kita dan lebih membutuhkan daripada kita. Karena jika dilihat-lihat dalam situasi sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang berada di kalangan bawah itu rentan untuk di PHK atau menerima potongan gaji dari perusahaan mereka, karena perusahaan mereka juga sedang mengalami krisis ekonomi. Nah, itu dia kesimpulan yang bisa saya sampaikan di video ini. Dan yang terakhir adalah ada satu hal yang paling penting yang ingin kami sampaikan kepada kalian, yaitu jangan menjadi orang yang egois dalam menyikapi dan menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, maksudnya egois ini apa sih? Maksudnya egois di sini adalah seperti panic buying dan menimbun bahan-bahan pangan atau barang-barang yang penting yang dibutuhkan oleh banyak orang, karena selain merugikan orang banyak, itu juga akan merugikan diri kalian sendiri, karena pemerintah sekarang sudah menetapkan akan memberikan sanksi yang tegas berupa uang tunai atau kurungan penjara bagi kalian yang menimbun bahan-bahan pangan yang dibutuhkan oleh semua orang. Jadi, sekian pesan dari saya dan kelompok saya untuk kalian semua. Semoga kalian semua dilimpahi kesehatan dan dijauhkan dari sakit penyakit virus COVID-19 ini. Terima kasih dan sampai jumpa.